Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas rangkaian elektronika dengan beranggotakan dua, yaitu Alifianto Rizkulukito, saya sendiri, dan Atoila Akbar teman saya. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas rangkaian elektronika dengan transistor sebagai saklar. Komponen-komponen elektronika yang saya pakai untuk membuat saklar yaitu yang pertama transistor PNP dengan kode C945. Yang kedua potensio 50 kilo ohm. Yang ketiga yaitu relay dengan tegangan 12 volt. Yang keempat breadboard. Yang kelima kabel jumper male dan female. Yang keenam LED lampu. Yang ketujuh resistor 1 kilo ohm, yang kedelapan dioda, dan yang kesembilan yaitu saklar. Di sini merupakan hasil gambar rangkaian yang sudah dirancang menggunakan aplikasi software yaitu Proteus. Selanjutnya, langkah pembuatan yang pertama yaitu merancang skema rangkaian pada Proteus. Yang kedua, memasang komponen pada breadboard. Yang ketiga, memasang kabel jumper untuk menghubungkan setiap komponen. Yang keempat, mencoba rangkaian dengan mengukur dengan multimeter besar hambatan pada potensiometer dan tegangan serta arus pada transistor. Lagi pada skema. Nah, untuk skema pada Proteus kan sudah mensimulasikan dan mengskemakan kurang lebih seperti pada gambar yang tertampil pada set screen, seperti itu ya. Adapun cara kerjanya, maka awal itu berasal dari power DC 12 volt. Nah, power DC 12 volt. Nah, ketika power DC 12 volt ini mengalirkan arus, maka pertama nanti masuk ke eh, potensio, saklar dulu baru potensio, dan output dari potensio masuk ke base dari transistor. Nah, sedangkan jalur selanjutnya yaitu masuk ke coil pada relay dan juga common pada relay, seperti itu. Nah, ketika tegangan base emitter kurang dari 0,7 volt, maka arus yang mengalir dari kolektor ke emitter tidak terjadi, atau bisa dibilang tertutup, seperti itu ya. Nah, ketika arus tertutup, maka si koil pada relay, dia tidak memiliki ground ataupun tegangan yang lebih rendah. Dan ketika tidak ada tegangan yang lebih rendah, maka koil pada transistor tidak terjadi yang namanya medan elektromagnetik. Nah, ketika tidak ada elektromagnetik, maka tidak bisa menarik apa tidak bisa menarik saklar ataupun relaynya yang sebelumnya normally open tidak bisa menjadi normally close. Dan ketika tidak bisa menjadi normally close, maka arus yang menuju LED tidak tidak ada. Dan ketika tidak ada arus, maka LED akan tetap mati. Nah, sedangkan ketika tegangan pada base ke emitter lebih dari 0,7, maka yang terjadi arus akan mengalir dari kolektor ke emitter. Nah, ketika arus mengalir dari kolektor ke emitter, maka bertemulah di ground, ataupun arus akan terus mengalir sampai ke ground. Nah, ketika itulah koil koil sisi yang lain ataupun sisi yang bawah ini, dia akan mendapati ground ataupun tegangan yang lebih kecil dari 12 volt. Nah, ketika itu koil yang sebelumnya masuk 12 volt, dia akan mengalirkan arus dan terjadi yang namanya medan elektromagnetik. Dan ketika itulah koil menjadi eh, magnet sitasi ataupun magnet buatan karena arus. Ketika sudah menjadi magnet, maka dia akan menarik ataupun
memagnetkan relay tersebut. Nah, ketika itu maka yang sebelum normally open akan berubah menjadi normally close dan arus akan mengalir ke LED. Nah, ketika itu maka LED akan hidup dan inilah bisa disebut sebagai keadaan saturasi pada transistor. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Nah, terus gimana caranya? Dapat dicari dengan memutar-mutar potensio. Dicari berapakah ohm yang berapakah hambatan yang pas ketika ataupun yang menjadikan base bisa tegangan yang terjadi adalah kurang dari tegangan dari base ke emitter lebih dari 0,7 volt. Terus gimana? Ya diperbesar, berarti kan diperbesar. Ketika diperbesar, maka arus yang mengalir akan lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, dan ketika itulah tegangan lebih lebih kecil pula. Oke, terima kasih kalau seperti itu. Nah, adapun yang telah kami dapatkan ketika pengukuran hasil pengamatan yaitu eh, potensio menunjukkan pada hambatan berupa ataupun sebesar 22 kilo ohm dengan arus pada base 0,47 0,45 dan ini dan pada kolektor 7,6 mili ampere dan pada emitter emitter 7,3 mili ampere. Nah, biasanya kolektor dan emitter itu disamakan karena hampir sama dan saking kecilnya. Seperti itu. Adapun untuk penghitungan kami sudah menghitungnya dalam kertas, nah, kurang lebih seperti ini. Untuk mencari saturasi atau untuk mencari HVE maka rumus yang digunakan adalah IB dibagi IC. Maaf balik ini. IC dibagi IB. Nah, untuk mencari IB kami secara perhitungan maka VBB dikurangi VBE. VBB yaitu tegangan sumbernya 12 volt. Sedangkan VB dikurangi VB sampai 0,7 hasilnya 11,3. Nah, tegangan tersebut dibagi dengan hambatan dari potensio. Nah, kita tadi sudah mendapatkan 22 volt, 22 ohm, 22 k ohm, maka 11,3 dibagi 22, dan inilah yang didapatkan. Ini adalah arus yang mengalir pada IB 0,51 mili ampere. Ketika dibagi IC dibagi IB, dapatlah hasil yaitu berupa 150 HVE ataupun nilai HVE adalah 150 dan ini selaras dengan dasar teori yang berada pada materi yang disampaikan di pelajaran rangkaian elektronika, yaitu apa? Nilai HVE yaitu sekitar 100 sampai 200-an seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian. Terima kasih. Saya